Hai semuanya, nama saya Raihan dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani hari kalian. Mulai dari pengertian sampai manfaat cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia. Berikut adalah konsep dasar cuaca dan iklim. Setelah pembukaan, berikut ini. Belajar geografi pastinya akan bertemu dengan yang namanya meteorologi dan klimatologi. Keduanya adalah studi yang sama-sama mempelajari terkait atmosfer. Keadaan atmosfer pada suatu saat atau sementara disebut dengan cuaca. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut dengan iklim. Pertama, pengertian. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer bumi atau troposfer pada tempat yang relatif sempit dan waktu yang singkat. Kajian masalah meteorologi diperlukan dalam beberapa pembangunan. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam kurun waktu yang lama. Klimatologi sangat berkaitan erat dengan meteorologi. Akan tetapi, di antara keduanya memiliki perbedaan yang berarti. Kedua, perbedaan meteorologi dan klimatologi. Berita kondisi cuaca kini sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari. Data cuaca diolah dan dianalisa oleh meteorologis dan klimatologis. Mereka adalah dua ilmuwan atmosfer yang mempelajari pola cuaca dan pengaruhnya bagi manusia dan lingkungan. Lalu, apa bedanya meteorologi dan klimatologi? Singkatnya, meteorologi adalah ilmu tentang cuaca, sementara klimatologi adalah ilmu tentang iklim. Baru-baru ini, isu global warming telah menjadi sumber ketidaksepahaman antara ahli cuaca dan ahli iklim. Ahli meteorologi menghasilkan perakiraan cuaca dalam jangka pendek, yaitu 7-10 hari ke depan. Ahli iklim atau klimatolog mempelajari kondisi saat ini dan masa lalu untuk memprediksi di masa depan seperti perubahan suhu dan presipitasi. Perbedaan utama meteorologi dengan klimatologi terletak pada perspektif waktu yang mereka bawa untuk mempelajari cuaca dan iklim. Ahli klimatologi menggunakan perspektif jangka panjang untuk mengembangkan model perubahan cuaca bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan abad. Seorang ahli meteorologi akan memprediksi apakah akan turun pada esok hari. Namun, seorang ahli iklim akan memprediksi apakah pola iklim akan merubah jumlah curah hujan rata-rata di tahun mendatang. Ketiga, unsur cuaca dan iklim. 1. Suhu udara. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu udara. 2. Intensitas penyinaran sinar matahari. Parameter intensitas penyinaran sinar matahari yang berperan adalah intensitas dan durasi atau waktu penyinaran sinar matahari ke permukaan bumi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi, yaitu lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, dan perbedaan letak lintang. 3. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama disebut dengan isobar. 4. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah air yang dikandung oleh udara. Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan dengan higrometer. Kelembapan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kelembapan relatif, dinyatakan dengan persen, sedangkan kelembapan mutlak dinyatakan dengan gram per meter kubik. 5. Curah hujan.
Hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. 6. Angin. Angin adalah udara yang bergerak dari udara yang bertekanan tinggi ke udara yang bertekanan rendah. 7. Awan. Awan adalah akumulasi dari titik-titik uap air di atmosfer. Keempat, jenis cuaca dan iklim. Cuaca. Ada banyak sekali jenis cuaca di dunia ini. Beberapanya ada 6. 1. Cuaca cerah. Cuaca cemerlang atau cerah adalah matahari bersinar jernih dan udara terasa segar atau tidak begitu terasa panas. 2. Cuaca panas. Udara terasa kering saat cuaca kering. Alasan yang menimbulkan udara kering adalah sinar matahari. Ketika tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga terasa kering menusuk. 3. Cuaca berawan. Ketika langit terlihat beberapa awan, kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas sebab tersangkut oleh awan. 4. Cuaca sejuk. Suatu daerah mengalami cuaca sejuk apabila humiditas udara tinggi, angin bertiup cepat, dan suhu udara rendah. 5. Cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk karena adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi. Dan yang terakhir, cuaca berangin. Angin bergerak kuat sehingga melarikan benda-benda ringan yang dilaluinya. Apabila angin bergerak sangat lebat, pohon dan wisma akan ambruk. Pada cuaca berangin, langit pada umumnya sedikit berawan dan suhu udara rendah. Suasana cuaca biasanya dianalogikan menggunakan simbol-simbol cuaca. Iklim. Ada berbagai iklim di dunia ini. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi, di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, iklim hutan hujan tropis. Kedua, ada iklim savana tropis. Ketiga, iklim stepa tropis. 2. Iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang termasuk dalam iklim subtropis adalah iklim Mediterania. Ada pula iklim subtropis yang hangat dan lembab. 3. Iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim sedang dibagi menjadi 4 iklim. Iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, dan iklim gunung sejuk. Dan yang terakhir ada juga iklim benua lembab dengan kondisi basah saat musim panas. Yang terakhir ada iklim dingin. Iklim dingin biasa ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin dibagi menjadi 3 iklim, yaitu iklim taiga, lalu ada iklim tundra, dan terakhir ada juga iklim kutub. Kelima, manfaat cuaca dan iklim. Meteorologi tak hanya mempelajari tentang perakiraan cuaca. Dalam ilmu meteorologi ini, kita akan belajar mengenai dinamika, konsep iklim, dan cuaca. Kita juga belajar mengenai dampak perubahan iklim, terutama pada kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Lalu, ilmu klimatologi pun sangat bermanfaat bagi berbagai bidang, seperti pertanian, kehutanan, perhubungan, peternakan, perdagangan, dan pariwisata. Sedangkan manfaat dari klimatologi sendiri adalah meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca atau iklim yang ekstrim. Klimatologi juga dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan diri dengan karakter iklim setempat, sehingga
dapat terhindar dari hambatan yang ditimbulkan. Selain itu, ada beberapa bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Yang pertama adalah bidang pertanian. Manfaat iklim di bidang pertanian diantaranya adalah untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. Kedua, bidang transportasi. Manfaat iklim di bidang transportasi, kondisi cuaca sangat mempengaruhi kelancaran penerbangan pesawat. 3. Bidang telekomunikasi, yaitu kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. 4. Bidang pariwisata. Banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara, sejuk, kering, atau panas mempengaruhi pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun wisata laut. 5. Bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Dan yang terakhir, bidang sosial dan budaya. Bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi. Bagi nelayan, tidak melaut berarti tidak makan. Nah, sudah selesai penjelasan mengenai konsep dasar cuaca dan iklim pada hari ini. Terakhir, sekali lagi nama saya Raihan dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih.